Perkenalkan, nama saya Jeplis Alex Dionysius Limbong dengan NIM 120300111 dari program studi teknik kelautan TPB 22. Nah, di sini saya membuat video tentang pengaplikasian C++, yaitu dengan program matematika dasar dan fisika tentang matriks dan hukum ohm. Baik, saya menjelaskan sedikit apa itu matriks. Matriks adalah susunan bilangan simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Hukum ohm adalah suatu pernyataan bahwa besaran arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Nah, di sini saya akan pertama menjelaskan tentang penjelasan dari program ke-1 mengenai pelajaran matematika penjumlahan dua matriks. Tahap pertama adalah awal dari sebuah program yang diawali dengan kata start atau mulai. Setelah kita memulainya, kita diarahkan untuk memulai ke tahap pendeklarasian seluruh variabel yang ada. Ini memasukkan jumlah baris dan kolom yang kita inginkan. Lalu kita diminta untuk masukkan nilai-nilai dari matriks 1 dan matriks kedua. Setelah kita masukkan nilai-nilai dari kedua matriks yang ada, sistem akan melakukan penghitung otomatis dan rumus penjumlahan matriks yang sudah kita masukkan di dalam kode pemrograman. Nah, kemudian hasil penjumlahan matriks akan ditampilkan di layar. Nanti di sini tampilkan di sini. Hasil-hasilnya di sini, hasil-hasilnya. Nah. Setelah itu kita akan diberikan untuk mengulang melakukan penghitung matriks. Jika kita memilih ya, kita akan kembali diarahkan untuk memasukkan nilai-nilai dari matriks 1 dan matriks 2 kalau kita memilihnya. Nah, kita dikembalikan ke sini. Tetapi kalau kita memilih tidak, maka program akan selesai. Nah, kita masuk pemrogramannya. Nah, di sini program. Di mana array itu yaitu di sini. Array itu yang mempunyai kolom siku. Setiap mempunyai kolom siku itu adalah namanya array. Dan percabangan itu yaitu if else. Ini yang dikatakan dengan percabangan. Dan perulangan itu yaitu dengan mempunyai kata for. Ini adalah perulangan. Nah, supaya lebih jelasnya kita melakukan pencobaan tentang pemrograman ini. Nah, program penjumlahan dua matriks, masukkan besar matriks yaitu baris. Kita klik contohnya 2. Nah, kita diminta kolom. Kita buat aja lagi 2. Kita enter. Masukkan matriks 1 katanya. Kita masukkan contohnya 1 dan 2. 4 dan 5. Nah, masukkan matriks yang kedua yaitu contohnya 3 dan 1. Enter. 6 dan 7. Lalu kita enter. Nah, hasil penjumlahan adalah 4, 3, 10, dan 12. Di mana mungkin kita sudah mengetahui cara menjumlahkan matriks ini, yaitu 1 ditambah 3, yaitu 4. 2 ditambah 1, yaitu 3. 4 ditambah 6, yaitu 10. 5 ditambah 7, yaitu 12. Kalau kita ingin mengulang program ini, kalau kita belum puas, maka kita bisa memilih 1, yaitu ya. Tetapi kalau kita sudah puas dengan program ini, maka kita bisa memilih angka 2, yaitu tidak. Contohnya kita pilih 2. Nah, kita enter. Langsung dibuat. Terima kasih telah menggunakan program. Berarti ini menyatakan pemrograman ini berhasil atau selesai. Nah, sekarang kita masuk ke
kalkulator hukum Ohm. Nah, saya akan menjelaskan tentang hukum Ohm. Kalkulator hukum Ohm yang pertama yaitu di sini kita mulai untuk mendeklarasikan variabel yang ada. Memulai baru mendeklarasikan variabel. Setelah kita mendeklarasikan variabel, kemudian diminta untuk menginput beberapa kali kita akan menggunakan program yang ada ya di sini. Kita input. Kemudian kita diberi pilihan untuk apakah kita menghitung tegangan atau arus listrik atau hambatan yang ada. Di sini itu pilihan itu. Jika kita memilih pilihan pertama atau V, ini kalau kita itu sini ya itu pilihan. Pilihan V, maka kita memasukkan besaran arus dan hambatan. Besaran arus dan hambatan dengan rumus I kali R. Kemudian sistem mencari tegangan otomatis dengan rumus yang kita masukkan. Kemudian hasil yang ditampilkan akan ditampilkan di layar. Nah, apabila kita memilih pilihan yang kedua yaitu I arus listrik, maka kita diarahkan untuk memasukkan besaran R dan V, ya ingat, yaitu dengan rumus V kali V per R. Kemudian sistem mencari arus listrik otomatis dengan rumus yang kita masukkan. Kemudian hasil akan ditampilkan di layar. Nah, yang ketiga, kalau kita memilih pilihan yang ketiga itu yaitu R, yaitu hambatan, maka kita diarahkan untuk memasukkan besaran V dan I, yaitu dimana dengan rumus V per I. Maka sistem mencari hambatan tersebut dengan otomatis dengan rumus yang kita masukkan. Kemudian hasil akan ditampilkan di layar. Nah, apabila pilihan kita tidak sesuai dengan perintah, maka otomatis kita diarahkan untuk memilih kembali. Nah, langsung otomatis memilih kembali. Ya, di sini. Tetapi kalau sudah sesuai dengan perintah, maka pemrograman pun selesai. Nah, mari kita langsung masuk ke pemrogramannya. Nah, sama seperti yang tadi ya, di mana R itu dengan menggunakan kurung siku dan percabangan itu adalah if else ya ini if else dan perulangan itu dengan for, yaitu for. Nah, supaya lebih jelas lagi pemrograman ini, mari kita mencobanya. Kalkulator hukum Ohm. Program ini akan menghitung besaran yang ditentukan oleh pengguna. Berapa kali Anda akan menggunakan program? Kita coba dengan 3 kali. Soalnya kita harus mencari nilai dari tegangan, nilai dari arus, dan nilai dari hambatan. Nah, kita klik enter, mari kita masukkan pilihan Anda. Mari kita pilih pilihan yang pertama yaitu V. Klik enter, masukkan besaran arus. Kita buat contohnya 3. Mungkin kita udah tahu ya apa itu satuan dari arus, yaitu dengan satuan ampere. Ya, klik enter, masukkan besaran hambatan. Nah, contohnya kita pilih dengan 5. Hambatan itu dengan satuan ohm. Nah, maka hasilnya kita klik enter, rumus mencari tegangan adalah I kali R dengan 3 kali 5 yaitu 15 volt. Nah, masukkan pilihan Anda. Ya, ini adalah yang kedua, ya kita pilih dulu pilihan kedua yaitu I.
I. Tak, enterkan. Masukkan besaran tegangan, yaitu tegangan. Contohnya ada 8 volt ya. Tegangan itu volt satuannya, oke? Ya, kita masukkan enter. Masukkan besar hambatan yaitu R. R contohnya adalah 4. R itu satuannya itu adalah ampere. Nah, kita enterkan. Nah, rumus mencari kuat arus adalah V per R, di mana 8 per 4, yaitu dengan 2 ampere. Jawabannya adalah 2 ampere ya. Masukkan pilihan Anda, ya ini adalah program yang ketiga. Yang kita menggunakan yang ketiga, yaitu adalah hambatan. Ya, kita pilih R. Sak, tak. Nah, R. Enterkan. Masukkan besaran tegangan, yaitu contohnya adalah 7 volt. Ya, enterkan. Masukkan besaran arus. Kita masukkan besaran arusnya, contohnya 3 atau 2 aja deh. 2 ampere. Maka kita enterkan. Nah, rumus mencari hambatannya itu adalah V per I. Sama dengan 7 per 2 sama dengan 3,5 ohm. Terima kasih telah menggunakan program ini. Ya, berarti pemrograman ini berhasil. Nah, sekian video yang saya buat. Semoga bermanfaat dan membantu. Jika ada yang salah bisa di komen ya. Tapi jangan lupa dukungannya like dan share kepada teman-temanmu supaya bisa menambah dan bisa membantu. Sekian dari saya. Terima kasih.